Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qul inna rahimakumullah, bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Kalau yang sakit tidak usah lama-lama. Moga-moga diberi kesembuhan oleh Allah. Insya Allah di siang hari ini jadi afan ya kalau suaranya begini. Sangat merdu sekali ini suara. Iya, satu pekan sudah serat-serat ya. Itu nggak usah nawarin minum kan, usah minum sendiri. Embungan setengah ceret sudah nih. Tidak saya kasih lagi. Oke, insya Allah kita akan membahas seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang istimewa, yang kedudukannya sangat dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang bisa dikatakan, kalau menurut anak pribadi, ini sahabat multi talenta, sahabat yang Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya saya ingin punya satu rumah isinya dia semua, orang kayak dia semua. Saking apanya? Saking baiknya. Dia dicintai oleh lawan dan dia dicintai oleh kawan. Dia itu dicintai oleh kawan dan lawan. Saking apanya? Saking bagusnya dia, ya, perangainya, sifat-sifatnya. Sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Khawatirin rahimakumullah. Ini seri 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ini merupakan seri yang terakhir ya. Seri yang terakhir. Pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki suatu bukit. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika bukit itu bergetar, dia melalui bukit, karena sesungguhnya di atasmu ada para penghuni surga. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian di lain waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara penghuni surga adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu merupakan seorang sahabat yang masuk Islam pertama kali setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang memiliki perawakan yang tinggi. Jadi tinggi perawakannya. Badannya kurus, tipis jenggotnya, berwibawa wajahnya, akan tapi dua gigi serinya tanggal ataupun ompong. Ya, dua gigi serinya ompong. Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Di antara ciri fisiknya adalah dua gigi serinya itu ompong. Tapi sahabat mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat ada seorang laki-laki yang ompong giginya dan menambah ketampanannya kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Memang Abu Ubaidah bin Jarrah itu memang tampan orangnya gitu loh. Dari sononya memang tampan. Jadi meskipun giginya ompong tetap tampan. Kenapa? Karena dari sononya memang tampan gitu. Ya, bahkan sahabat-sahabat pun mengakui ketampanan dari siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, bukan berarti menghina, tidak. Ya, ini merupakan keistimewaan fisik dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ini merupakan sahabat yang pertama kali disebut dengan Amirul Mukminin. Oke, kalau yang kita tahu adalah Umar bin Khattab ya. Ya, tapi sebelum Umar jadi pemimpin, saat itu Abu Bakar pada saat mau wafat itu kan musyawarah ya. Setelah Abu Bakar wafat itu musyawarah para sahabat untuk menunjuk siapa yang melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar. Maka Umar itu langsung megang tangannya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah dan mengatakan, wahai Abu Ubaidah, engkau jadilah dirimu Amirul Mukminin dan aku membaiat dirimu. Nah, ini disebut dengan yang pertama kali disebut atau dipanggil Amirul Mukminin atau Amirul Umara.
umara. Sama. Ya, pemimpinnya para pemimpin atau pemimpinnya para kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merupakan orang yang begitu kagum kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kagumnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Umar begitu mencintai Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena sebab ketakwaannya, keteguhannya, gigihnya dia dalam apa? Beribadah, dalam dakwah, dalam membela sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah tidaklah ia hidup di atas muka bumi kecuali ia akan senantiasa berjalan di jalan Allah. Kecuali dia akan berjalan untuk membela agama Allah dan membela Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, karena keteguhan imannya, sampai-sampai Nabi SAW memegang tangannya dan Nabi mengatakan, Inna likulli ummatin aminun. Di setiap umat itu pasti ada orang yang paling terpercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan orang yang paling amanah dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nama asli dari Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Amir bin Abdillah ibni al-Jarrah. Namanya adalah Amir. Oh, Amir saudara. Iya. Jadi nama Abu Ubaidah itu adalah Amir. Amir ibni Abdillah ibni al-Jarrah. Amir bin Abdillah bin Jarrah. Ya. Adapun biografi beliau sebelum beliau masuk Islam, sangat sedikit riwayat yang mengisahkan tentang bagaimana beliau. Meskipun beliau adalah keturunan kaum Quraisy. Kenapa? Karena beliau ini sifatnya bukan orang-orang yang masyhur, cuman dia nggak mau menampakkan kemasyhuran. Dia memang dari sebelum masuk Islam dia dikenal orang yang paling rendah hati, kemudian tawadhu. Gitu. Rendah hati kemudian tawadhu, zuhud, amanah, teguh, orangnya seperti itu. Dan fokusnya itu intinya dia mencari keyakinan yang benar. Sehingga ketika beliau sebelum masuk ke dalam Islam itu belum banyak yang bisa mengkaji biografi beliau sebelum Islam. Adapun setelah Islam banyak para ulama yang meriwayatkan tentang biografi kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah dan menghadapi rintangan dan tekanan dari kaum musyrikin, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengikuti hijrah ke negeri Habasyah pada kedua kalinya. Bukan dua kali, tapi kedua kalinya. Setelah hijrah ke Habasyah kedua kalinya, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Abu Ubaidah menyusul Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ya, untuk hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang yang begitu mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia bersumpah dan berjanji untuk selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau bahasa kita itu apa ya bahasanya? Apa? Bodyguardnya Nabi. Dia berusaha untuk mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi dalam setiap kondisi. Makanya pantas kalau Umar itu begitu kagum betul gitu. Ini orang ini kayak nggak ada capeknya. Kalau disuruh bela Nabi itu kayak nggak ada capeknya gitu. Kayak nggak ada takutnya. Pada saat perang Badar beliau ikut melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Uhud, nah ini kisah heroik pada saat perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun berapa? 3. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Kalau perang Badar 2. Kalau perang Uhud 3 Hijriah. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin itu terdesak. Akhir-akhir itu terdesak Nabi.
tiba-tiba meluncurlah anak panah dengan sangat keras sekali sehingga mengenai bagian rantai dari helm pelindung kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putus dan rantainya itu nusuk ke dalam tulang pelipis. Tulang apa ini namanya? Pelipis ya? Tulang pipinya Nabi. Antum bisa bayangin dari saking kencangnya. Bukan anak panahnya, rantainya itu masuk ke tulang pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk itu. Pada saat Nabi sempoyongan, namanya manusia ya, sempoyongan karena tekan anak panah. Datanglah seorang laki-laki dan mengatakan, wahai Muhammad, inilah diriku, dan menebaskan pedangnya ke kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking berniat buruknya. Ada yang terjadi, saking kerasnya pukulan orang itu, helm Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pecah dan pecahannya ini masuk lagi ke tulang pipi. Sama, masuk lagi ke tulang pipi. Bayangkan antum besi pecahan helm masuk ke tulang pipi. Gimana sakitnya itu? Pada saat Umar bin Khattab dan Abu Bakar melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kondisi seperti itu, habis Pak, lagi semangat lagi ini. Balik deh. Balik kayaknya. Nah. Oke, lanjut lagi. Jadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkapar di tanah, Abu Bakar dan Umar itu langsung bergegas menembus pasukan musuh untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepada Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, dari jauh saya melihat ada orang yang naik kuda seperti orang terbang. Tiba-tiba dia melompat dari kudanya dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan punggungnya. Saking apa ya? Saking kerasnya perjuangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian tidak cukup sampai itu, dia tebaskan pedangnya itu. Diriwayatkan Abu Ubaidah bin Jarrah ini sampai habis pedang 4 loh untuk melindungi Nabi. Habis pedang 4 untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang terkapar sempoyongan ini. Dilindungi oleh sekian sahabat, dikisahkan 10, gugur. Sisa berapa? Sisa 4. Di antaranya yang bertahan meskipun anak panah itu menancap dalam tubuhnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ditebaskan pedangnya, dia kuatkan hatinya. Dia mengatakan apa? Bagaimana suatu kaum ini akan selamat apabila ia tebaskan pedangnya kepada nabinya? Tidak akan selamat suatu kaum yang menebaskan pedangnya kepada nabinya. Dia tebaskan semua. Akhirnya kaum muslimin pun menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi dievakuasi setelah peperangan. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah menghampiri Nabi yang saat itu bersama Abu Bakar. Abu Bakar itu niat nyabut rantai besi dan pecahan helm yang menusuk ke dalam tulang pipinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Ubaidah mengatakan, la wallah wahai Abu Bakar, biarkan aku wahai Abu Bakar yang akan mengambil besi tersebut dari pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu ya, dia nggak pakai tangan, dia nggak pakai apa, enggak. Apa yang dia lakukan? Dia gigit besi tersebut, dia gigit. Setelah digigit, ditariknya besi itu. Setelah ditarik dengan kuat, baru Abu Ubaidah bin Jarrah sampai terpental, jatuh ke belakang. Lepaslah besi tersebut bersamaan dengan lepasnya satu gigi seri Abu Ubaidah bin Jarrah. Antum bisa bayangin kalau antum gigi antum dicabut, lagi nggak kayak anestesi. Sakit gigi aja udah kayak gitu. Ini enggak gigi serinya loh. Sengaja dicabut untuk mencabut besi dari pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama itu. Baru kemudian di besi yang kedua pun demikian. Ditariknya kuat-kuat besi tersebut sehingga dia pun terpental lebih jauh lagi daripada yang pertama. Hilang lagi gigi seri yang kedua. Maka kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai robek. Kulit pipi Nabi itu sampai robek, diobati darahnya itu terus mengucur.
Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sampai-sampai saking lebarnya luka ini ya, sampai besi itu dipanasi, terus kulitnya dijepit. Diambillah tikar saat itu sama siapa? Fatimah. Kemudian setelah itu dibakar tikarnya, besinya itu dipanasin sampai merah. Ketika sudah merah, baru dijepitin ke kedua, iya, lukanya itu supaya nutup. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya kai itu kan kai, itu pengobatan metode kai. Sesungguhnya kai itu adalah merupakan bagian dari pengobatan. Akan tetapi terlarang, bukan terlarang ya, makruh. Kenapa? Karena kata Nabi, karena ini sangat-sangat menyiksa dan menyakitkan. Tapi gimana lagi? Makanya para ulama mengatakan kai itu hukumnya makruh, boleh dilakukan apabila terpaksa. Kalau sudah sobek pipi gimana caranya? Kalau dulu tidak ada kan jahit itu enggak ada. Ya, masa Ustaz dulu tidak ada tenaga medis? Ada tenaga medis. Ada. Para wanita dokter, tenaga medis zaman Nabi ada. Ada, cuman kan nggak secanggih sekarang gitu. Kalau antum tahu, siapa yang tahu tenaga medis di zaman Nabi? Kalau antum tahu, siapa namanya? Namanya adalah diantaranya adalah Rufaidah. Itu yang paling terkenal. Kayaknya Ustaz tadi. Loh, memang iya, itu tenaga medis. Ya, jadi kayak apa perempuan yang bagian medis itu biasanya untuk persalinan, terus apalagi intinya permasalahan wanita dia paham gitu. Ya. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dievakuasi dan Abu Ubaidah bin Jarrah telah hilang kedua gigi serinya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mata apa? Tidak ada orang yang ibarat kalau bahasa kita segila Abu Ubaidah bin Jarrah. Lihat sahabat jemaah, lihat mereka itu berkorban untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gak cuma hartanya. Mungkin kalau harta itu mampu, betul kan? Jiwa raga ini kita tidak punya effort untuk itu tuh nggak punya. Sudah kita jatuh bangun segala macam diganggu hanya karena sebab kita berada di atas sunnah? Tidak, enggak juga. Itu cengengnya minta ampun. Ustaz, ana dikata-katai, ya Allah cengeng betul. Antum nggak ditabrak kan? Gara-gara antum pulang dari masjid? Iya kan? Iya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai orang yang paling berani untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat itu sampai mengatakan, wallah tidak ada yang lebih tampan saat giginya tanggal kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Ada sebuah kisah menarik lagi. Bagaimana luar biasanya perjuangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada suatu perang itu namanya perang Daun Khobat. Daun khobat itu suatu pohon. Jadi ceritanya Abu Ubaidah bin Jarrah itu dapat misi perjuangan dari Nabi. Misi perang. Untuk membawa 300 orang. Ini bukan film 300 ini. Anda tahu kan film 300 yang Spartan gitu kan? Bukan film itu. Bukan film, ini kisah nyata dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Antum tahu? Musim panas, Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim oleh Nabi untuk menaklukkan suatu negeri. Di negeri Najran dari Yaman. 300 orang, musim panas. Tahu antum bekalnya apa? Satu keranjang kurma untuk 300 orang. Gimana? Satu keranjang kurma untuk 300 orang. Dibawanya itu jatah per orang setiap hari cuma satu kurma. Masing-masing orang cuma satu kantong air sepanjang perjalanan. Di musim panas, musim paceklik. Terus mereka berjalan. Bayangkan itu, berjalan dari Madinah menuju Najran, Yaman. Berjalan terus. Akhirnya bekalnya habis. Bekal itu habis.
Terus karena bekalnya habis, ini kisah menarik juga ya. Karena bekalnya habis ya. Akhirnya para sahabat itu kan beristirahat, berteduh di pohon-pohon yang ada. Ada pohon namanya daun khobat itu, bisa dimakan. Ya sahabat itu akhirnya, ya sudah ranting-ranting pohon yang bisa dimakan itu diambil, ditumbuk, dihalusin, dimakan. Maka disebut dengan pertempuran daun khobat. Kenapa? Karena itulah bekal mereka. Kurma habis, ya udah ranting pohon dimakan. Dan itu juga terjadi pada saat orang-orang Romawi menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Sampai-sampai orang Romawi mengatakan, orang Islam, pasukan Islam ini gila katanya. Kuat-kuat betul, kayu aja dimakan. Padahal apa? Ranting pohon itu kalau nggak dibuat siwak, ya dimakan. Yang bisa dimakan, ya dimakan. Yang nggak bisa dimakan, dibuat siwak. Mata-matanya ini mengatakan, ini orang Islam gila nih. Makannya pohon. Batang-batang pohon ini. Padahal enggak gitu. Di pertempuran daun khobat ini, antum tahu ya, pada saat kaum muslimin itu diserbu oleh musuh. Kaum muslimin saat itu sedang tidak makan atau sedang merasakan lapar. Tapi karena effortnya, perjuangannya, semangatnya yang besar, rasa lapar dan haus nggak ada. Yang ada apa? Hidup, mati, selesai. Selesai. Udah, nggak ada. Abu Ubaidah bin Jarrah berpidato di hadapan kaumnya, di hadapan rekan-rekannya, pasukannya. Dia mengatakan tidak ada lagi Madinah buat kita, nggak ada lagi Madinah buat kita. Ente mau lapar mau haus, perang sekarang, perang. Nggak ada urusan lapar nggak ada. Makanya sampai Rasulullah itu sangat sayang betul kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai pada suatu ketika akhirnya selesai peperangan. Negeri Najran itu mengutus seorang utusan kepada Nabi, minta agar supaya dikirimkan sahabat yang bisa mengajarkan Al-Quran. Maka Nabi mengatakan, akan kukirimkan kepadamu orang-orang seorang yang benar-benar terpercaya. Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Nabi betul-betul memuji Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah Nabi SAW wafat, baru Abu Ubaidah bin Jarrah ini hidup di zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar itu enggan untuk menjadi khalifah waktu itu. Yang Abu Bakar salami pertama kali itu setelah Abu Ubaidah bin Jarrah baru Umar. Disalami dulu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ayo kamu jadi khalifah sekarang. Kamu Amirul Umara. Kamu adalah pemimpinnya para pemimpin. Ayo kamu paling pantas jadi khalifah. Apa kata Abu Ubaidah? Tidak, Umar saja. Kata Umar, tidak, lebih baik kepala saya dipenggal daripada saya jadi pemimpin rakyat Abu Bakar. Tidak usah aneh itu. Meskipun saya Umar, kalau saya jadi pemimpin terus rakyat Abu Bakar, wah tidak bisa ini. Saking hormatnya para sahabat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Akhirnya hiduplah ia di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan antum tahu, dia tidak mendapatkan jabatan apapun. Dia nggak mau. Makanya Abu Bakar ini sebenarnya agak-agak bingung lihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Bakar itu gini, kalau ada perselisihan umat saat itu, Abu Bakar mengatakan, coba kamu pergi ke Abu Ubaidah bin Jarrah sana. Pergi sana. Lihat. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada yang terlewat dari kisah Abu Ubaidah pada saat perang Uhud yang anak tadi sebutkan di khutbah itu. Apa itu? Bagaimana dia perang Badar. Perang Badar berjumpa dengan ayahnya dan ayahnya menjadi musuh untuknya. Antum bisa bayangkan bagaimana anak harus berperang dengan ayahnya. Dia pada saat dia berhadapan, dia lihat ayahnya itu bersama barisan musuh. Dia menghindar, dia nggak mau melihat ayahnya, dia nggak mau gitu loh, sampai perang lawan ayahnya. Fitrah ya, manusiawi. Tapi ayahnya ini ngejar terus, mau bunuh anaknya. Makanya setelah ia dikuatkan oleh Allah, la tajidu qauman yu'minuna billah, Al-Mujadilah ayat 22, baru dia maju, dia serbu ayahnya.
atas perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya wafat. Ini bukan masalah toleransi lagi. Ini yang disebut dengan ketegasan. Kenapa? Karena yang dibela bukan urusan duniawi, tapi urusan apa? Akhirat. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Pada saat zamannya Abu Bakar As-Siddiq, pertempuran Yamamah, pertempuran Yarmuk, semuanya dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Dan kita tahu bahwasannya Khalid bin Walid ini adalah seorang pemimpin panglima perang yang tinggi. Yang saat itu Khalid bin Walid itu menjadikan dua pasukan itu terpisah. Kaum Muhajirin sama kaum Ansor. Tahu nggak? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan setiap kaum ini punya pemimpin masing-masing. Kaum Muhajirin dipimpin oleh Amr bin As. Kaum Muhajirin dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaum Ansor dipimpin oleh Amr bin As. Nah, pada saat peperangan terjadi, Amr bin As mengatakan apa? Mengatakan apa? Wahai Abu Ubaidah, biarkan aku yang akan memimpin pasukan ini bersama Khalid bin Walid, gitu. Ya. Kemudian akhirnya siapa? Orang-orang Ansor ini mengatakan apa? Jangan Abu Ubaidah aja. Orang Muhajirin ngomongnya apa? Jangan Amr bin As saja. Lihat sahabat itu ya. Luar biasa. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan apa? Sesungguhnya kita berdiri di sini bukan untuk dunia, bukan untuk kedudukan, bukan untuk seseorang, tapi untuk agama Allah. Wahai Amr bin As, kamu sekarang jadi pemimpin. Sudah selesai. Selesai urusan. Lihat bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Pergilah engkau bersama mereka berperang. Ayo kita perang. Saya akan berdiri di belakangmu. Berangkat bareng siapa? Amr bin As. Kemudian pada saat perang Yarmuk, ini perang besar, ini asli perang besar. Ini luar biasa, ini perang besar. Perang Yarmuk, ya lawannya itu adalah Romawi. Khalid bin Walid memimpin melawan Romawi, menghabiskan 9 pedang. Khalid bin Walid itu. Pada saat terjadi perang Yarmuk yang berhari-hari, Abu Bakar wafat, kekhalifahan digantikan oleh Umar. Dan Umar saat itu langsung menulis surat mencopot kedudukan Khalid bin Walid sebagai panglima, kemudian menggantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika utusan itu tiba kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah mengatakan kepada utusan itu, ini lagi perang. Saya simpan dulu suratnya dan kamu jangan sampaikan kepada Khalid bin Walid. Biarkan perang sampai selesai. Karena ini urusannya bukan urusan siapa pemimpinnya, bukan. Tapi urusannya adalah agama Allah ini harus menang. Dikesampingkan egonya. Dia tidak gila terhadap jabatannya. Enggak. Dia tidak mengatakan Khalid mundur, aneh jadi panglima sekarang. Dah. Padahal kalau seandainya dia berubah jadi panglima, dia akan tercatat sepanjang sejarah sebagai seorang panglima yang menangkan perang Yarmuk. Betul kan? Iya. Tapi sejarah mengatakan apa? Khalid bin Walid panglima perang Yarmuk. Saat perang Yarmuk selesai, kaum muslimin menang dengan kemenangan yang besar. Maka saat itu Abu Ubaidah datang kepada Khalid bin Walid. Dia turun dari kudanya. Lihat, dia turun dari kudanya. Turun dari kudanya, nyamperin tendanya Khalid bin Walid, kemudian menyerahkan surat. Wahai Khalid, semoga Allah senantiasa merahmati dirimu. Aku diutus oleh Umar bin Khattab sepucuk surat. Silakan dibaca. Dibaca. Gemetar Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sampai mengatakan, ya Abu Ubaidah, mengapa? Kenapa kamu nggak ngomong dari awal tadi? Kenapa kok saya dipending? Saya malu di hadapan Allah, saya malu. Bagaimana saya memimpin perang sedangkan pemimpin yang sah telah ditunjuk? Maka Abu Ubaidah mengatakan lagi kepada Khalid, Khalid, sesungguhnya urusan kita bukan urusan siapa pemimpinnya, tapi urusannya adalah bagaimana kita menegakkan kalimat Allah, yaitu Islam. Setelah itu Khalid bin Walid pun mundur. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Ubaidah, ini sisa-sisa perang Yarmuk. Pimpinlah kaum muslimin. Imamilah kaum muslimin sebagai imam sholat. Supaya kaum muslimin tahu kalau ente sekarang imam. Mundur Khalid bin Walid menjadi makmum dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa sekarang pemimpinnya? Abu Ubaidah bin Jarrah.
Ya, ini bagaimana sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka adalah orang yang tidak hasad kepada sama, tidak. Mereka tahu kedudukan mereka sebagai seorang sahabat itu sudah mulia. Tidak ada yang mereka cari kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah? Ini. Kehidupan Abu Ubaidah bin Jarrah sangatlah zuhud. Setelah zaman Umar, pada saat di zaman Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah ini ada di negeri Syam. Di negeri Syam. Dan Umar itu pada saat berkunjung ke negeri Syam, Umar itu yang pertama kali disamperin, ditemuin siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Umar kepada penduduk Syam, mana kawan saya? Siapa kawanmu? Sahabat saya Abu Ubaidah bin Jarrah. Pas datang dipeluknya, disalaminya, dipegangnya tangannya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengajak Umar bin Khattab menuju rumahnya. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di dalam rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah lemari yang bagus? Apakah perabotan yang luas, yang banyak? Tidak. Yang ada adalah untuk bisa ingat ya. Pedang, tameng, pelana binatang tunggangan, dan sedikit dari perabotan rumah tangga. Apakah dia punya istri dan anak-anak? Ya, dia punya. Tapi hidupnya zuhud banget. Sampai-sampai Umar bertanya, kenapa hidupmu ini seperti ini? Kenapa gitu? Saya kan jadi Umar itu pernah ngirim duit ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan ngirim duit, gini loh. Ngutus orang ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Ngutus orang. Nih, kamu bawa satu kantong uang dinar, 1000 dinar itu, disuruh bawa. Nginep di rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kamu lihat gimana kehidupannya dia. Apa kata orang ini? Dia nginep ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang dia saksikan apa? Ini sudah. Kadang makan, seringnya tidak makan. Pakaiannya sedikit. Rumahnya sempit. Tidak ada perabotan yang bagus. Tidak ada. Dia membimbing umat. Dia mengajar di umat. Sudah. Akhirnya Umar mengatakan, kalau engkau lihat dia sedang dalam keadaan mewah, maka beritahukan kepadaku. Apabila engkau melihat dalam keadaan miskin dan papa, berikanlah uang dinar ini kepada dirimu. Kemudian setelah itu, setelah mau pulang, baru uang satu kantong ini dikasih kepada siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Antum tahu yang dia lakukan apa? Ini tamu dibawanya keluar rumah. Jauh, sampai jalan jauh dari rumahnya. Ayo, ini ikut saya. Bingung tamunya, maksudnya apa dikasih duit dibawa keluar. Habis itu apa? Dibagiin semua duitnya. Habis, satu kantong habis, nggak ada yang masuk ke kantong baju yang nggak ada. Habis. Bengong tuh orang. Ini orang hidup nih butuh makan apa enggak gitu. Butuh hidup apa enggak. Akhirnya baru ketika sampai orang itu kepada Umar dan bercerita. Maka Umar mengatakan, aku belum pernah menemukan orang seistimewa Abu Ubaidah bin Jarrah. Dunia tidak mengalahkan dirinya. Kedudukan, tidak ada yang ia inginkan. Tidak ada. Setelah Umar berkunjung kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, luar biasa. Gak ada perabotan kecuali sedikit. Adanya pedang, tameng, pelana kudanya. Selesai. Ini pesan untuk kita semua. Zuhudlah hidup di dunia. Sederhana saja. Tidak usah berlebihan. Apa yang ada nikmati, yang gak ada, yang gak urgen-urgen, gak usah dicari. Maka orang zaman sekarang kan baru ada istilah hidup minimalis, betul kan? Iya. Minimalisme itu kan. Perabot sudah punya, yang penting sudah ada, dinikmati gitu kan? Iya. Bukan cuma rumah tok, gaya hidup pun sekarang minimalis. Apa jawaban apa jawaban Ubaidah ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini? Apa kata Ubaidah? Wa amirul mukminin, saya lebih senang hidup seperti ini dan rumah saya lebih lega. Lebih lega, hati saya lebih lega, rumah saya lebih lega. Nikmat nih. Pulanglah Umar ke Madinah. Beberapa tahun kemudian Umar merindukan Ubaidah bin Jarrah. Setelah itu dikirimnya surat. Wahai Ubaidah, Abu Ubaidah, aku akan datang kepadamu, berkunjung kepadamu.
Abu Ubaidah membalas suratnya Umar bin Khattab. Wahai Umar, di Syam sedang terjadi ta'un. Ta'un itu kayak apa ya? Wabah penyakit yang menular pada suatu daerah tertentu. Ta'un Amwas namanya. Jadi ta'un Amwas itu para ulama mengatakan kulit itu seperti terbakar, melepuh seperti terbakar. Jadi kalau disebut itu sangat apa ya? Iya, perih sekali gitu. Ya, yang dapat membuat kematian bagi manusia. Nah, Umar itu sudah dikasih tahu ini ada ta'un Amwas. Kemudian Umar mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz," kan ada Mu'adz bin Jabal juga waktu itu ya, di bareng sama Ubaidah bin Jarrah di Syam. "Wahai Mu'adz, kenapa engkau tidak keluar saja bersama Ubaidah dari Syam? Kau lari dari ta'un." Ya, kau lari dari ta'un. Kemudian Abdurrahman bin Auf menegur siapa? Umar bin Khattab. "Wahai Umar, Nabi mengatakan apabila ada ta'un, maka orang yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk." Kata Umar, "Ya, kita berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Kata Umar, tapi ditegur oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. "Ya kalau sebelum menyebar, saya bisa lari-lari, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyebar, ya sudah, bersabar. Karena sungguhnya orang yang wafat disebabkan karena ta'un, maka ia wafatnya fi sabilillah. Tercatat wafat fi sabilillah." Baru kemudian setelah itu wafatlah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu yang diimami jenazahnya, disolati jenazahnya oleh Mu'adz bin Jabal. Diturunkan jenazahnya ke liang lahat oleh Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal menyandungkan pujian kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana pujian tersebut diantaranya, "Wahai Ubaidah, sesungguhnya tidak ada yang terindah di dunia ini yang menemani kehidupanku setelah Rasulullah kecuali mengenal dirimu. Sungguh tidak ada sahabat yang terbaik yang pernah aku miliki kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Kau hidup dalam hatiku dan kau pun mati. Engkau pun akan dikenang oleh kaum muslimin. Jasadmu pun akan terkubur dengan tanah, sedangkan namamu tetap akan tinggi." Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yordania. Ya, dulu Yordania itu adalah Syam, dan sekarang pun kuburan beliau masih di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai beliau dan senantiasa mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah alam bisawab. Ini apa? Sesi tanya jawab. Kuis berhadiah. Oke. Siapa dulu? Akhwat. Akhwat. Terus siapa lagi? Akhwat dua, ikhwan dua. Ya. Oke, akhwat dulu. Akhwat karyawan. Oke. Siap ya? Siapa nama asli? La haula wala quwwata illa billah. Siapa nama asli dari Abu Ubaidah bin Jarrah? Plus nama bapaknya, nama Amir bin Abdullah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Oke, jazakallah khair. Ini Kasih kasih Izan ya. Minta tolong ya. Jazakallah khair. Ikhwan, karyawan. Oke, ikhwan yang karyawan. Yang ini. Ayo. Siap ya? Siap. Ngacung. Ayo ngacung ya. Ngacung. Siap ini ya. Pada saat perang Uhud, Abu Ubaidah bin Jarrah itu kan lawan bapaknya ya. Nah, singkat aja pertanyaan. Intinya kan dia lawan bapaknya. Cuman dia agak khawatir gitu. Kemudian Allah turunkan surat untuk mengokohkan hatinya Abu Ubaidah bin Jarrah. Surat apa, ayat berapa? Ini Anda lihat teman-teman, ini kan Jumatannya di pondok kan tadi. Oh, terulang 2 kali sudah. Masa Anda iling? Yuk. Surat apa? Oh, lali guys. Hah? Sudah ya, nanti yang karyawan. Jangan karyawan. Oke. Untuk yang ikhwan, selain karyawan, siap.
Siap ya? Gini aja. Siapa yang mau tanya? Iya, siapa yang mau ditanya? Ayo cepetan, selain karyawan ini. Malik Ustaz. Hah? Oke. Siapa ini? Pak Malik. Kalau nggak ada, tambah pulang ini hadiahnya. Ano Ustaz? Ya Allah, jangan suudon, nggak berat. Sebutkan nama penyakit yang terjadi di Syam. Taun. Tahu apa namanya? Taun lepar. Iya, apa namanya? COVID. Belum ada COVID dulu. Apa? Oke, jom yang lain ada nggak? Apa? 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 Toon Amwas. Oke. Jazakumullah khair. Ayo, sekarang untuk yang akhwat selain karyawati. Siap ya? Sebutkan berapa kali Abu Ubaidah bin Jarrah berhijrah. Yo, ibu-ibu, akhwat non karyawati. Enggak ada ya? Berapa kali? 2 kali. Pertama kemana? Bahasa, terus Habasyah, terus Madinah. ke Madinah. Oke. Oke, terakhir untuk ikhwan karyawan. Oke, siap ya. Enggak gampang kok ini. Enggak gampang ini. Oke. Sekarang sebutkan nama peperangan yang dialami oleh Ubaidah bin Jarrah di musim paceklik. Ayo, perang apa namanya? Yang dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. 300 pasukan. Yang 300 pasukan. Ayo. Ayo. Oke, sekarang nggak ada ya untuk yang ikhwan karyawan ya. Boleh mandir ya. Oke, kalau nggak ada, kita rubah lagi pertanyaannya. Siapa mau ditanya dulu, coba angkat tangan teman-teman karyawan yang anu. Siapa? Bakas. Yang belum pernah dapat hadiah loh. Siapa? Oke. Oke, Mas. Nyatet ya? Dicatat enggak tadi kajiannya? Oke, sekarang tolong bacain apa yang sampean catat. Kalau bagus, anak kasih hadiah. Apa? Enggak apa-apa, apa yang dicatat apa? Bawang merah, bawang putih, apa yang dipikir? Oke. Gigi serinya empong. Betul. Terus apa lagi? Masa ikut dong? Amirul Mukminin atau Amirul Umara. Terus, mau hujan enggak? Kalau mau hujan lari duluan. Terus, apa lagi? Nah, gigi seri yang lepas itu karena untuk mengeluarkan besi dari pipinya siapa? Ayo Muhammad. Itu perang apa itu? Perang Uhud. Terus apa lagi yang saya catat? Banyak ya. Terus terakhir yang bagus. Pilih catatan yang paling bagus. Yang menurut sampean bagus wis. Cepetan yuk.
Khalid bin Walid radhiyallahu menghabiskan film pedang. Oke, jazakumullah khair. Kan berarti ada usaha untuk mencatat gitu. Ya, Allah alam bisawab. Insyaallah ini saya yang bisa sampaikan. Insyaallah kalau Siro enggak ada pertanyaan, enggak usah nanya-nanya sudah. Siro apa yang mau ditanya antum? Antum dengerin aja itu tadi. Ya, Allah alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.